Sobat Cuan, ini dia tips cerdas untuk kamu yang memiliki pendapatan tidak tetap agar tidak melarat di kemudian hari. Yang pertama, apapun profesimu dan berapapun pendapatanmu, harus pahami piramida keuangan. Piramida keuangan adalah dasar dari pembentukan perencanaan keuangan yang baik, agar Sobat Cuan punya struktur yang kokoh dan kuat secara finansial. Piramida keuangan menggambarkan pentingnya keberadaan fondasi di level bawah untuk mendukung level yang lebih tinggi. Yang kedua, level bawah dari piramida keuangan adalah manajemen cash flow. Jadi upayakan pengeluaran Sobat Cuan lebih rendah daripada pendapatan. Artinya agar pengeluaran Sobat Cuan bisa lebih rendah dari pendapatan, perlu pengendalian diri yang baik agar terhindar dari sifat konsumtif, impulsif. Supaya ketika pendapatan meningkat, uang kamu nggak habis untuk inflasi gaya hidup. So, buatlah anggaran agar pengeluaranmu tepat sasaran. Untuk Sobat Cuan yang memiliki pendapatan tidak tetap, maka tetapkan rata-rata pengeluaran dan pendapatan per bulannya. Yang ketiga, dari pendapatan rata-rata tiap bulan, sisihkan 15% untuk mengumpulkan dana darurat. Dana darurat fungsinya menjadi safety net apabila terjadi keadaan darurat yang mempengaruhi keberlangsungan hidup atau kehilangan pekerjaan sementara waktu. Untuk Sobat Cuan yang penghasilannya tidak tetap, milikilah dana darurat 12 kali pengeluaran bulanan. Contoh, kalau pengeluaran bulanannya 5 juta, maka milikilah dana darurat sebesar 60 juta dengan cara menyisihkan 15% dari pendapatan tiap bulannya. Jangan lupa untuk bayar kewajiban seperti cicilan atau hutang. Maksimal cicilan tidak boleh lebih dari 30% rata-rata pendapatan per bulan. Yang keempat, naik ke level selanjutnya dari piramida keuangan agar kondisi finansial Sobat Cuan kokoh ke depannya. Maka Sobat Cuan harus paham terkait manajemen resiko, yaitu dengan cara memproteksi uang yang didapat dari resiko kehidupan seperti sakit, kecelakaan, atau musibah lainnya. Tentu kita nggak mau kan uang selama ini kita hasilkan bisa habis untuk biaya perobatan. Untuk itu, milikilah asuransi kesehatan swasta atau minimal BPJS. Alokasikan minimum 5% dari pendapatan untuk pos proteksi ini. Nah, untuk pencari nafkah, terutama yang memiliki anak yang masih perlu dinafkahi orang tua, pertimbangkan juga memiliki asuransi jiwa guna melindungi income yang bisa saja hilang apabila terjadi resiko umur pendek. Sehingga istri dan anak yang ditinggalkan bisa tetap melanjutkan kehidupan dan membayar uang sekolah dari uang pertanggungan asuransi jiwa. Yang kelima, apabila dana darurat sudah terpenuhi dan sudah memiliki proteksi, maka bisa naik ke level piramida selanjutnya, yaitu investasi. Investasi ini bertujuan untuk mencapai tujuan keuangan yang diinginkan seperti membeli rumah, dana pendidikan anak, dan tujuan keuangan lainnya. Sebelum berinvestasi, tetapkan dahulu apa tujuannya dan berapa target investasi untuk mencapai tujuan keuangan tersebut. Agar punya gambaran yang jelas, sehingga bisa menentukan strategi investasi serta menetapkan instrumen yang dipilih sesuai profil resiko. Sisihkan minimum 10% dari pendapatan kamu untuk berinvestasi ya. Yang keenam, kita masuk ke level atas piramida keuangan yaitu dana pensiun. Untuk beberapa profesi dan pekerja lepas seperti atlet, artis, freelancer, umumnya tidak memiliki program pensiun. Sehingga ketika memasuki usia pensiun, uang yang dikumpulkan selama ini bisa cepat habis apabila tidak bisa mengelolanya. Jadi ketika masih masa jaya, sisihkanlah minimum 10% per bulan untuk diinvestasikan agar di masa pensiun bisa memenuhi kebutuhan hidup dari passive income. Sebenarnya hal ini tidak hanya berlaku untuk kamu yang memiliki penghasilan tidak tetap. Sobat Cuan yang berprofesi menjadi karyawan pun tetap perlu menyiapkan dana pensiun pribadi. Karena berdasarkan data, program pensiun seperti JHT dan JP hanya bisa mengcover 30% dari kebutuhan kamu di masa pensiun. Yang terakhir nih, apabila Sobat Cuan mendapatkan pendapatan lebih dari rata-rata pendapatan per bulan, maka anggap uang tersebut adalah uang kaget. Dari uang kaget yang didapatkan ini, langsung sisihkan 50% untuk membayar kewajiban seperti cicilan berbunga agar hutang kamu cepat selesai. Sehingga kamu punya keleluasaan dari sisi finansial di kemudian hari untuk mencapai tujuan keuangan.
20% alokasikan untuk investasi tujuan keuangan lainnya seperti membeli rumah atau dana pendidikan, dan 10%-nya alokasikan untuk investasi dana pensiun. Baru sisanya 20% untuk self reward seperti berlibur atau membeli barang yang selama ini kamu inginkan. Nah, kalau nggak punya hutang gimana nih? Tentu ini kondisi yang sangat bagus, maka kamu bisa langsung alokasikan uang kaget sebagai berikut. 50% untuk investasi tujuan keuangan jangka pendek jangka menengah, 30% untuk dana pensiun, dan 20% untuk self reward. Perhatikan ya, dana daruratnya harus terpenuhi dulu.